Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safri Aini, NIM 12050120386, kelas D, jurusan Teknik Informatika, berkuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Pada video sebelumnya, saya sudah membahas mengenai penyederhanaan persamaan logika menggunakan aljabar boolean. Tapi pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penyederhanaan persamaan logika menggunakan peta Karnaugh. Untuk lebih lanjutnya lagi, mari kita saksikan video berikut ini. Di video sebelumnya, saya sudah membahas mengenai aljabar boolean. Tetapi di video kali ini, saya akan membahas mengenai peta Karnaugh. Baiklah, langsung saja. Apa itu peta Karnaugh? Peta Karnaugh, atau lebih dikenal dengan istilah key map, merupakan metode grafis untuk menyederhanakan fungsi boolean. Metode ini ditemukan oleh Maurice Karnaugh pada tahun 1953. Peta Karnaugh terdiri dari kotak-kotak, dari jumlah variabel dan fungsi logika atau jumlah inputan dari rangkaian logika yang sedang dihitung. Yang selanjutnya, fungsi dari peta Karnaugh. Yang pertama, digunakan untuk menyederhanakan fungsi boolean. Yang kedua, digunakan untuk memetakan tabel kebenaran dalam kotak-kotak segi 4 yang jumlahnya tergantung dari jumlah peubah atau variabel masukan. Selanjutnya, penyederhanaan untuk setiap satu yang bertetanggaan 2, 4, 8, 16 menjadi suku minterm yang sederhana. Selanjutnya yaitu syarat dari peta Karnaugh. Dalam peta Karnaugh ada syarat-syarat untuk mengerjakan soal dalam berbentuk 2 variabel, 3 variabel, 4 variabel yang akan kita bahas nanti. Syarat peta Karnaugh yaitu yang pertama, sejajar atau segaris, atau biasa disebut dengan vertikal maupun horizontal. Yang kedua, dipasangkan dengan yang berdekatan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai peta Karnaugh 2 variabel. Ini adalah bentuk dari tabel peta Karnaugh 2 variabel. Ada A aksen A, B aksen B. A aksen A kita letakkan secara mendatar, lalu B aksen B kita letakkan arah ke bawah. Bisa saja B-nya itu secara mendatar dan juga A itu secara ke bawah, sesuai dengan keinginan kita seperti apa kita akan membuat tabel peta Karnaugh tersebut. Untuk lebih jelasnya lagi, saya juga akan menjelaskan contoh soal untuk 2 variabel ini. Ini contoh soal key map 2 variabel, yaitu kita sudah memiliki soal yaitu Y sama dengan A aksen B ditambah AB. Ini adalah kotak dari key map 2 variabel. Yang pertama kita tulis dulu A aksen, lalu A. Setelah itu B aksen dan juga B. Kita tulis angka di atas A aksen dan juga A 0 dan 1. Lalu di dekat B aksen dan B di luar kotaknya yaitu 0 dan 1 juga. Kita lihat soalnya. A aksen B. A aksen B kita lihat di dalam kotaknya yaitu A aksen B. Maka kita tulis angka 1. Lalu AB kita juga tulis angka 1.
kotak yang selainnya cukup kita tulis saja dengan angka 0. 0, 0. Setelah itu kita lingkari angka satunya secara vertikal. Ingat, syarat dari pengerjaan peta Carnot. Karena ini hanya 2 variabel, maka cukup satu saja yang kita lingkari, yaitu secara vertikal, yaitu angka 1 dan 1. Maka hasilnya yaitu Y sama dengan B. Kenapa hasilnya Y sama dengan B? Karena A aksen B dan A B, variabel yang sama hanyalah B. Jadi variabel yang berbeda tidak kita tulis. Selanjutnya, bentuk dari peta Carnot 3 variabel. Ini adalah bentuk peta Carnot 3 variabel. Ada A aksen, B aksen, A aksen B, AB, AB aksen, dan juga C aksen, dan juga C. Di atasnya ada 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Dan di dekat C aksennya dan juga C ada 0 dan 1. Kita juga bisa membuatnya secara berbeda, yaitu dengan menuliskan BC secara mendatar dan juga A-nya ke bawah. Tapi tergantung seperti apa kita ingin membuat bentuk dari peta Carnot 3 variabel ini. Untuk lebih memahaminya lagi, saya juga akan menjelaskan contoh peta Carnot 3 variabel. Contoh soalnya, contoh soal keymap 3 variabel, yaitu di sini kita memiliki soal Y sama dengan A aksen B aksen C aksen ditambah A B C aksen ditambah A aksen B aksen C ditambah A B C. Pertama kita tulis dulu dalam kotaknya, yaitu A aksen B aksen, lalu A aksen B, lalu AB, lalu AB aksen. Untuk kotak yang menurun ke bawah, yaitu kita tuliskan C aksen dan juga C. Kita tulis angka untuk di atas A aksen, B aksen, A aksen B, AB, dan juga AB aksen, yaitu 00, 01, 11, dan juga 10. Lalu di dekat C aksen C di luar kotaknya yaitu 0 dan 1. Ini adalah bentuk dari keymap 3 variabel, dan ini memang sudah ketentuannya. Bentuk tabel dari keymap 3 variabel ini. Kita lihat soalnya. A aksen, B aksen, C aksen. Maka kita tulis angka 1. Lalu AB, C aksen. AB, C aksen. Kita lihat dalam kotaknya. Maka kita tulis juga angka 1. Lalu A aksen, B aksen, C. Kita juga tulis angka 1 di dalam kotaknya, di dekat A aksen, B aksen, C. Lalu A, B, C. A, B, C. Kita juga tulis angka 1 di dalam kotaknya. Kotak yang selainnya cukup kita tuliskan saja angka 0, 0, 0, ya. Setelah itu, sama seperti di 2 variabel tadi, kita lingkari angka satunya secara horizontal. Karena kita hanya memiliki 2, maka kita hanya melingkarinya 2. Anggap saja yang kita lingkari merah ini adalah P1. Lalu yang dilingkari biru kita anggap saja ini adalah P2.
Kita lihat lagi untuk P1-nya. A aksen, B aksen, C aksen, ditambah A aksen, B aksen, C. Maka P1-nya yaitu A aksen, B aksen. Kenapa P1-nya aksen, B aksen? Karena variabel yang berbeda yaitu hanya C aksen dan juga C. Maka kita tulis variabelnya yang sama yaitu A aksen, B aksen. Lalu untuk P2-nya yang kita lingkari dengan lingkar berwarna biru. ABC aksen ditambah ABC. Maka P2-nya yaitu AB. Kenapa AB? Karena variabel yang berbeda hanya C aksen dan juga C. Jadi cukup kita tulis variabel yang sama yaitu AB-nya. Jadi hasilnya Y sama dengan A aksen B aksen ditambah AB. Selanjutnya bentuk peta Carnot 4 variabel. Dan 0 ini adalah bentuk peta Carnot dari 4 variabel. Ada A aksen, B aksen, A aksen B, AB, AB aksen. C aksen, D aksen, C aksen D, CD, CD aksen. Di atasnya kita tuliskan angka 00, 01, 11, 10. Di sampingnya kita tulis 00, 01, 11, 10. Bentuk dari peta Carnot 4 variabel ini bentuk tabelnya lebih banyak karena dia 4 variabel. Kita boleh, dan untuk tata letaknya itu terserah kita ya, bisa CD duluan atau AB duluan. Untuk kita lebih memahami lagi mengenai peta Carnot 4 variabel ini, kita juga akan membahas mengenai contoh soal peta Carnot untuk 4 variabel. Di sini kita memiliki soal yaitu Y sama dengan A, B, C, D aksen ditambah A aksen, B, C aksen D ditambah A, B, C aksen, D aksen ditambah A, B, C, D ditambah A aksen, B, C, D ditambah A aksen, B, C aksen, D aksen. Untuk dalam kotaknya kita tulis terlebih dahulu A aksen, B aksen, lalu A aksen B, lalu AB, lalu AB aksen. Untuk kotak yang arah ke bawah itu secara horizontal kita tulis C aksen, D aksen, C aksen D, CD, dan CD aksen. Untuk di atas kotak A aksen, B aksen, A aksen B, AB, dan AB aksen kita tulis angka 00, 01, 11, 10. Lalu di samping kotak C aksen, D aksen, C aksen D, CD, CD aksen kita juga tulis 00, 01, 11, 10. Setelah kita buat dari bentuk keymap 4 variabel ini tabelnya, barulah kita bisa menyelesaikan contoh soal 4 variabel ini. Bentuk dari tabel keymap ini untuk 4 variabel sudah memang ketentuannya bentuknya seperti ini. Bisa saja kita taruh CD-nya itu duluan atau AB-nya itu yang arah ke bawah, tapi sesuai keinginan kita saja, apa yang kita bentuk mana yang kita ingin buat. Tapi saya membuat dari keymap 4 variabel ini yaitu AB-nya arah mendatar, CD-nya arah ke bawah. Baiklah, langsung saja kita bahas soalnya. Kita lihat yang pertama, ABCD aksen. ABCD aksen kita tulis dalam kotak dekat ABCD aksen yaitu 1. Lalu A aksen, BC aksen D, A aksen, BC aksen D. Lihat dalam kotaknya, maka kita tulis angka 1.
lalu A, B, C, aksen, D, aksen. Kita lihat dalam kotaknya. A, B, C, aksen, D, aksen. Lalu kita tulis juga angka 1. Lalu yang selanjutnya A, B, C, D. Kita lihat dalam kotaknya A, B, C, D. Maka kita tulis juga angka 1. Yang selanjutnya A aksen, B, C, D. A aksen, B, C, D. Maka kita tulis juga angka 1. Lalu yang selanjutnya A aksen, B, C aksen, D aksen. A aksen, B, C aksen, D aksen. Maka dalam kotaknya kita tulis juga angka 1. Untuk kotak yang kosong ini, sisanya itu kita tuliskan angka 0. 0. Nah, sudah. Setelah itu, kita ingat pada syarat pengerjaan dari peta kanal itu sejajar secara vertikal ataupun horizontal. Kita akan mencari variabel yang secara vertikal untuk kita lingkari. Di sini kita memiliki satu-satu kita lingkari. Ya, kita lingkari. Lalu setelah syarat yang kedua itu cari variabel yang berdekatan. Di sini kita memiliki lingkari dan ini lingkari secara horizontal karena dia berdekatan dengan variabel yang satu-satu yang sudah kita lingkari berwarna merah itu. Lalu selanjutnya juga yang terakhir kita lingkari yang terakhir secara horizontal juga. Anggap saja yang berlingkaran warna merah itu P1, yang lingkar biru itu adalah P2, yang lingkar berwarna ungu itu adalah P3. Kita lihat di P1-nya. Ada A aksen, B, C aksen, D aksen, dan juga A, B, C aksen, D aksen. Di sini kita bisa melihat bahwa variabel yang beda itu adalah A aksen dan juga A. Maka kita tulis B1-nya BC aksen, D aksen. Karena variabel A aksen dan A itu berbeda, maka cukup kita tuliskan variabel yang sama yaitu BC aksen, D aksen. Lalu kita lihat P2-nya. Untuk P2, A aksen, BC aksen, D, A aksen, BC, D. Di sini kita memiliki variabel yang beda yaitu C aksen dan juga C. Maka P2-nya kita tulis A aksen, BD. Lalu untuk yang terakhir P3-nya yaitu A, B, C, D dan juga A, B, C, D aksen. Di sini variabel yang beda yaitu D dan juga D aksen. Maka untuk P3-nya kita tulis A, B, C, D. Setelah kita dapatkan P1-nya yaitu BC aksen, D aksen, lalu P2-nya A aksen, BD, lalu P3-nya A, BC, maka hasilnya yaitu Y sama dengan BC aksen, D aksen ditambah A aksen, BD ditambah A, BC. Di dalam bentuk ini masih kita bisa sederhanakan dalam bentuk yang sederhana lagi, yaitu hasilnya adalah Y sama dengan BC aksen, D aksen ditambah A aksen, D ditambah AC. Ini adalah contoh soal dari pengerjaan peta Karnaug untuk 4 variabel. Sekian yang dapat saya sampaikan penjelasan mengenai penyederhanaan persamaan logika menggunakan peta Karnaug. Pada dasarnya menggunakan peta Karnaug itu lebih mudah untuk menyelesaikan soalnya daripada aljabar boolean.
karena lebih sederhana juga lebih simpel. Baiklah, cukup di sini yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang kurang ataupun kesalahan saya dalam menjelaskan mengenai penyederhanaan persamaan logika menggunakan peta Karnaug, mohon dimaafkan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.